jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tugas akhir mata kuliah pengembangan multimedia matematika. Tugas akhir pengembangan multimedia matematika ini yaitu membuat podcast yang berisikan materi-materi matematika untuk siswa SMP dan SMA. Tapi pada kali ini di dalam WordPress yang saya miliki itu berisikan materi segi 4 dan segi 3. Adapun indikatornya diantaranya yang pertama ada mengenal bangun datar segi 4 dan segi 3. Yang kedua yaitu memahami jenis dan macam-macam segi 4. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang apa itu bangun datar segi 4 dan segi 3, saya akan mewawancarai salah satu siswa MTS atau SMP. Boleh perkenalkan diri, Dek? Nama saya Kalika Raihan, kelas 2 SMP dan sekolah di MTS Garing Pisan. Nah, kalau untuk identitasnya boleh diperlihatkan. Oke, benar ya, berarti saudari Kalika ini siswa SMP kelas 2 di MTS Al Ihsan. Oke, di sini saya akan sedikit menanyakan tentang materi matematika. Ya, matematika SMP kelas 7, yaitu tentang segi 4 dan segi 3. Kira-kira apa sih yang adik saudari Kalika ketahui tentang bangun datar segi 4 dan segi 3 ini? Bangun datar ialah bangun yang tidak memiliki volume. Nah, kalau untuk bangun datar segi 4-nya? Bangun datar segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Dan sedangkan bangun datar segi 3 ialah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Nah, itu baru pengertiannya saja. Sekarang saya akan menanyakan tentang apa aja sih macam dan sifat-sifat dari bangun datar segi 4 saja ya. Nah, untuk jenisnya atau macamnya bisa disebutkan apa saja? Ya, yang pertama ada persegi, lalu persegi panjang, trapesium, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau untuk sifatnya itu apa saja? Bisa saudari Kalika sebutkan satu sifat dari bangun datar segi 4 tersebut. Memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sisi, memiliki siku-siku, 2 siku-siku, 4 siku-siku, dan sebagainya. Nah, yang tadi barusan disebutkan itu merupakan sifat-sifat dari persegi ya, karena memiliki 4 sisi yang sama, 4 sudut, dan titik sudut, dan sudutnya membentuk siku-siku. Nah, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi tentang apa itu persegi, apa itu persegi panjang atau bangun datar segi 4 dan segi 3, mari kita saksikan atau lihat video yang berikut ini. Baiklah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang apa saja yang ada di dalam WordPress yang saya miliki, kita terlebih dahulu mengaktifkan XM Control Panel. Nah, untuk mengaktifkan XM Control Panel ini, kita tidak perlu mengaktifkan data internetnya,
karena untuk mengaktifkan action control panel ini itu menggunakan offline. Nah, di sini ada barisan Apex dan MySQL. Nah, untuk barisan Apex kita klik yang startnya. Kita tunggu beberapa saat kemudian hingga dia berubah menjadi stop. Nah, kita lakukan langkah yang sama juga seperti Apex pada MySQL ini. Kita klik bagian startnya hingga dia berubah menjadi stop. Setelah Apex dan MySQL ini berubah menjadi stop, langkah selanjutnya kita masuk atau login ke WordPress. Nah, untuk masuk ke WordPress kita bisa menggunakan aplikasi Mozilla Firefox atau Google Chrome atau sejenisnya. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Mozilla Firefox. Ya, tunggu sebentar sambil dia loading. Nah, lalu kita tulis halaman linknya, yaitu localhost yarapc wp script admin profile php, lalu klik enter. Kita tunggu beberapa kemudian hingga dia masuk ke login. Nah, ketika kita ingin masuk ke WordPress, kita terlebih dahulu mengisi username dan password ini. Nah, username yang digunakan yaitu username yang pada saat kita pertama kali mendaftarkan WordPress tersebut. Nah, di sini username-nya saya menggunakan nama admin. Dan untuk passwordnya saya ketik dahulu. Nah, setelah username dan password ini terisi, langkah selanjutnya kita klik login. Maka setelah kita mengklik login ini, maka akan tampil seperti ini. Nah, kalau untuk melihat profile atau home kita, yaitu dengan mengklik nama bagian Tiara Shafira ini dan klik visit sheet. Kita tunggu beberapa kemudian. Nah, maka tampillah home-nya seperti ini, yaitu nama WordPress saya yaitu Tiara Shafira. Nah, untuk melihat postingan-postingan yang telah saya posting yaitu di bagian blog. Nah, di sini saya telah memposting tentang video akhir, video produk, bangun datar segi 4 dan segi 3, materi segi 4 dan segi 3. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari bangun datar segi 4 dan segi 3.
Oke. Materi segi 4 dan segi 3. Yang bagian A, segi 4. Coba amatilah benda-benda di sekitar Anda seperti papan tulis, bingkai foto, ubin atau lantai di kelasmu, sampai layang-layang yang sering Anda lihat. Berbentuk apakah benda-benda tersebut? Berapa jumlah sisinya? Benda-benda tersebut termasuk bangun datar segi 4 karena jumlah sisinya ada 4 buah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa segi 4 adalah bangun datar yang memiliki jumlah sisi 4 buah. Ya, jadi segi 4 itu ada 4, sisinya ada 4 buah. Tidak lebih dan tidak kurang. Selanjutnya, secara umum ada 6 macam bangun datar segi 4, yaitu persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai bangun datar segi 4 di atas. Nah, selanjutnya yang bagian B, yaitu tentang segitiga. Agar kalian memahami pengertian segitiga, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini yaitu berbentuk segitiga. Segitiga. Perhatikan sisi-sisinya. Ada berapa sisi yang membentuk segitiga A, B, C? Nah, dapat Anda ketahui bahwa yang dinamakan sisi itu ialah diantaranya sisi yang membentuk segitiga adalah A, B, B, C, C, A. Jadi untuk segitiga ini memiliki 3 sisi. Selain itu, sudut-sudut yang terdapat pada segitiga ABC ini sebagai berikut. Sudut A atau sudut BAC, atau bisa juga CAB. Yang kedua yaitu sudut B atau sudut ABC, atau juga sudut CBA. Yang terakhir yaitu sudut C atau sudut ACB atau sudut BCA. Jadi ada 3 sudut yang terdapat pada sudut ABC. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwasannya segitiga ini adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Ini ya titik sudutnya, 1, 2, dan 3. Nah, segitiga biasanya dilambangkan dengan ini, seperti gambar bangun segitiga tersebut. Nah, selanjutnya ada, perhatikan gambar di atas. Pada gambar tersebut menunjukkan segitiga ABC. Nah, jika alas AB sama dengan AB, maka tingginya yaitu CD. Nah, yang kedua, jika alasnya sama dengan BC, maka tingginya yaitu AE. Dan yang terakhir, jika alasnya
AC, maka tingginya yaitu BF. Nah, ini merupakan segitiga yang terdapat 3 alas. Jadi, pada suatu segitiga, setiap sisinya dapat dipandang sebagai alas, di mana tinggi tegak lurus alas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga, sedangkan tinggi-tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu segi empat dan segitiga, selanjutnya kita membahas tentang jenis dan sifat dari segi empat. Nah, jenis-jenis dari segi empat ini diantaranya ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat. Nah, untuk sifat-sifatnya diantaranya yang pertama ada persegi. Nah, persegi itu apa sih? Persegi adalah bangun segi empat yang memiliki 4 titik sudut dan 4 sisi yang sama panjang, seperti yang pada awal tadi, yang ketika saya memberi pertanyaan kepada saudari Kalika. Nah, ini jawabannya. Pertemuan setiap 2 sisi tersebut saling tegak lurus. Jadi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 2 sisinya saling tegak lurus ya. Sifat-sifat perseginya diantaranya keempat sisinya yaitu sama panjang, dan keempat sisinya siku-siku yaitu besarnya 90 derajat. Lalu selanjutnya diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan sama panjang. Yang kedua yaitu persegi panjang. Kalau tadi persegi itu keempat sisinya sama panjang, tapi kalau untuk persegi panjang ini beda lagi, karena persegi panjang adalah bangun segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisinya sisi-sisi berhadapannya sama panjang. Jadi pada persegi panjang ini keempat sisinya tidak sama panjang, akan tetapi hanya sisi-sisinya yang berhadapan yang sama panjang, atau dia memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Tuh, sifat-sifatnya yaitu memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang seperti yang tadi saya katakan. Selanjutnya ada keempat sudutnya siku-siku, diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Yang terakhir mempunyai 2 sumbu simetri. Yang ketiga yaitu jajar genjang. Nah, jajar genjang adalah bangun segi empat yang sisi-sisi berhadapannya sama panjang dan sejajar. Nah, sama halnya seperti persegi panjang, dia akan tetapi di sini yang membedakan ialah coba kita lihat sifat-sifatnya. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan saling tegak lurus. Nah, sama seperti persegi panjang tadi. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jumlah sudut-sudut yang berdekatan sama dengan 180. Diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Yang keempat ada trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat yang tepat memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Nah, secara umum
trapesium itu dikelompokkan lagi menjadi 3 jenis. Apa aja sih jenisnya? Nah, bisa kita lihat di sini jenis-jenisnya, diantaranya trapesium siku-siku. Nah, bisa teman-teman lihat gambarnya trapesium dari siku-siku ini. Kenapa dia dikatakan trapesium siku-siku? Karena dia memiliki salah satu sudutnya yaitu membentuk sudut siku-siku. Maka dari itu dia dinamakan trapesium siku-siku. Yang kedua ada trapesium sama kaki. Mengapa? Karena kedua sisi miringnya ini memiliki ukuran yang sama dan dia sama seperti halnya dengan segitiga sama kaki. Nah, jadi hanya dua sisi miringnya saja yang sama panjang ya. Yang terakhir ada trapesium sembarang, sama seperti halnya seperti segitiga, yaitu segitiga sembarang. Nah, kalau di trapesium sembarang ini dia keempat sisinya itu tidak sama panjang ya, bisa teman-teman pahami. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat trapesium secara umumnya, diantaranya pada trapesium sudut-sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar berjumlah 180 derajat. Nah, jadi untuk dua sisi yang berdekatan ini dengan ini itu besarnya yaitu atau jumlahnya yaitu 180. Berarti kalau jumlah keempat sisinya yaitu 360. Yang kedua, pada trapesium sama kaki, kedua diagonalnya sama panjang. Nah, kedua diagonalnya, diagonal ini dengan ini itu sama panjang. Yang terakhir yaitu pada trapesium sama kaki, sudut-sudut pada sisi alasnya sama besar. Begitu pula sudut-sudut pada sisi atasnya. Nah, untuk trapesium sama kaki, sudut-sudutnya itu sudut alasnya, khusus untuk alasnya ya, dia sama besarnya. Berarti sudut ini di sebelah kanan, alas sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama besar. Beda halnya dengan sudut yang begitu pula dengan sudut-sudut pada sisi atasnya. Jadi sama ya tempat sudutnya ini. Nah, selanjutnya ada belah ketupat. Apa sih belah ketupat itu? Belah ketupat adalah bangun segi empat dengan sisi yang berhadapan saling sejajar. Nah, keempat sisinya sama panjang dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Itu sifat-sifatnya. Semua sisinya sama panjang. Nah, ini sama halnya seperti persegi tadi, yaitu keempat sisinya sama besar atau sama panjang. Nah, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi dia memiliki dua sumbu simetri ya. Selanjutnya sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan yang terakhir kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Yang terakhir ada layang-layang. Layang-layang adalah bangun segi empat dengan dua pasang sisi yang berdekatan masing-masing sama panjang. Untuk sifat-sifatnya diantaranya itu memiliki dua pasang sisi yang berdekatan masing-masing sama panjang. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri
memiliki sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Nah, ini sama seperti halnya dengan persegi panjang ya, tadi memiliki sepasang atau dua pasang sisi yang berhadapan sama besar. Lalu kedua, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, tadi kan telah saya paparkan materinya, materi dari persegi 4 dan persegi 3. Selanjutnya saya akan melihatkan gambar dari bangun datar segi 4 dan segi 3. Nah, gambar ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, yang pertama di sini ada gambar segitiga. Nah, segitiga di sini saya buat yaitu segitiga sama sisi. Tuh, bisa teman-teman gerakan juga ya segitiga ini. Nah, di sini kenapa dikatakan sama sisi? Karena ketiga sisinya itu sama panjangnya. Selanjutnya ada segitiga sama segitiga siku-siku. Kenapa dikatakan segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku. Dan di sini ada lagi segitiga sembarang. Kenapa dikatakan segitiga sembarang? Karena ketiga sisinya itu tidak sama panjang. Ini bertolak belakang dengan segitiga sama sisi ya. Nah, untuk segitiga sama kaki itu bisa kita tarik dari segitiga sisi ini, kita tarik lebih panjang lagi, maka akan membentuk segitiga sama kaki karena kakinya yang panjang ya, hanya dua sisinya yang sama panjang, sedangkan untuk alasnya itu tidak sama panjang. Nah, itu contoh bangun dari segitiga. Selanjutnya saya akan melihatkan ini contoh gambar bangun datar segi 4. Yang pertama ada gambar bangun persegi panjang. Nah, persegi panjang ini yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, kenapa dikatakan dua pasang sisi yang sama panjang? Karena dia sisi AD dengan BC itu kan sama panjangnya. Nah, bisa dikatakan kedua sisi ini adalah sepasang. Nah, sepasangnya lagi yaitu sisi CD itu sama dengan BA. Nah, maka dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Selanjutnya di sini ada bangun datar persegi ya. Nah, kenapa dikatakan bangun datar persegi? Karena dia memiliki 4 sisi yang sama panjang ya. Selanjutnya ada trapesium. Nah, trapesium kan tadi ada 3 jenis. Nah, yang saya gambarkan di sini merupakan trapesium sama sisi, karena sisi miringnya itu memiliki ukuran yang sama panjangnya. Ya, mohon maaf jika gambarnya kurang kurang efektif atau nih. Nah, karena dia memiliki sisi miringnya yang sama panjangnya ya. Nah, selanjutnya ada gambar layang-layang. Nah, layang-layang ini juga sama halnya seperti persegi panjang, yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nih, sisi W dengan A itu sama panjangnya, dan sisi
sisi A Z dengan sisi W Z itu sama panjangnya. Oke.